أداء الزكاة. لمؤنة السفر. مؤنة السفر. اللهم صل وسلم زبيبة تكنيز. كمل. ولا خلوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الشعبة الثانية والعشرون أداء الزكاة لمستحقيها بنية مخصوصة، وهي أن ينوي الشخص بقلبه زكاة الفرض وليس عليه تعيين الأموال،
فإذا ملك نصابا من الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار والنخل والقرن وجب عليه أن يدفع زكاتها للأصناف الثمانية الموجودين أو الموجودين منهم كالفقراء والمساكين والمسافرين الذين يحتاجون لمؤنة السفر والذين ارتكبتهم الديون. Ayo. Ya, lagi ngaji, lagi sholat, nggak ada suara. Nanti kena hukuman besar. Asyu'batu tsaniyatu wa 'ishruna, cabang yang 22. Ada zakati, yaitu membayar zakat. Zakat beda dengan sedekah. Kalau sedekah orang silakan membayar berapapun silakan. Alhamdulillah. Tidak ada ketentuan orang bayar sedekah. Sedikit, banyak, silakan. Semakin dia banyak bayar sedekah, semakin bagus. Zakat ada ketentuannya. Ya. Kalau lebih dari batasan zakat ya sedekah. Tapi kalau kurang dari batasan zakat, dosa. Ya. Kalau zakat itu ada ketentuannya, kurang dari membayar zakat, dosa hukumnya. Tapi kalau misal lebih dari zakat itu sedekah namanya. Dan zakat diri kita itu ada namanya zakatul badan. Setiap hari kita mengeluarkan zakat dengan salatul duha. Dan kita mendirikan salat duha, itu seakan kita sudah membersihkan seluruh fungsi tubuh kita. Karena di setiap kita ada 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita, seperti jumlah 1 tahun. Dengan dia mendirikan 2 rakaat duha, dia sudah membayar kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 rakaat duha saja. 2 rakaat duha, seperti kita selesai ngaji misalnya jam 6:30 atau jam 7. Kita niat isyraq, kita niat duha, dapat dua-duanya. Ya, kita niat isyraq dan kita niat duha. Nawaitul isyraq ma'ad duha, usalli sunnatal isyraq ma'ad duha. Hasil 4 rakaat yang kita jalani, yang kita dirikan berarti 4 rakaat duha. Jadi ngaji dapat, semuanya dapat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini pembahasan kita tentang zakat yang harus kita keluarkan. Dan zakat itu ada mustahiknya, ada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Enggak sembarang orang kita mengeluarkan zakat. Enggak, waduh ini aja. Enggak, ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat namanya mustahik. Biniyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, zakat itu ada akadnya. Ya, ada akad. Saya berikan kepada engkau zakat, kemudian saya terima. Banyaknya ada orang mengeluarkan zakat. Ini lewat zaman perkembangan, itu lewat telepon, lewat apa semuanya. Itu kajian, ada kajian-kajian tertentu. Walhasil dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat ada ijab dan qabulnya. Kalau kita setia dengan mazhab Imam Syafi'i, maka kita mengeluarkan zakat ada ijab dan qabulnya. Saya kasih kepada engkau, enggak sebegitu aja. Udah taruh ada di masjid, enggak bisa. Oh, kasih aja tuh di rumah, di yayasan, enggak bisa. Atau taruh di kotak amal, enggak bisa. Gitu, di sebelah kiri. Atau ditaruh di kotak amal, enggak bisa. Ada niat-niat khususnya, di mana orang yang mengeluarkan zakat langsung berhubungan kepada orang yang diberi. Zakat dalam istilah kita ada 2, zakat fitrah dan zakat badan, zakat mal dan zakat harta. Zakat mal dan zakat
apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah zakat badan. Dan itu ketika sudah masuk Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sudah mulai masuk Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Istimewanya mengeluarkan zakat fitrah kalau berada di subuh Ramadan, di subuh Id. Subuh Id paling istimewa mengeluarkan zakat fitrah. Cuma permasalahan, ada gak orang yang menerima zakat fitrah habis subuh di waktu menjelang salat Id? Orang udah pada makan ketupat semuanya. Orang pada udah siap-siap untuk mendirikan salat Id. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah malam Id. Malam Idul Fitri kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Kalau kita di awal Ramadan sampai sekarang sampai akhir belum bayar juga, berarti malam Ramadan kita mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Makruh kalau udah khatib udah selesai khutbah baru bayar zakat fitrah, makruh. Khatib udah keluar dari khutbah, kemudian kita bayar zakat fitrah, itu makruh. Haram artinya tidak sah mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah masuk 2 Syawal. Udah mulai masuk 2 Syawal, itu hari Id malamnya, malam setelah Id udah nggak sah zakat fitrah. Kan waktunya panjang itu mengeluarkan zakat fitrah dari waktu awal Ramadan. Kita awal Ramadan kan kita udah menemukan dan sekarang berada di tanggal 7 Ramadan. Kalau misalnya kira-kira kita punya, percepat tuh kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut mazhab Imam Syafi'i makanan satu kaum atau makanan pokok satu kaum. Kalau di Jakarta makanan pokoknya ya nasi. Jakarta, orang Jakarta. Dulu orang Madura makanan pokoknya jagung. Dulu orang-orang Sulawesi makanan pokoknya itu apa namanya? Sagu. Nggak ada gandum di sana. Sagu itu. Orang timur sana pakai sagu. Tapi sekarang hampir menyeluruh di Indonesia pakai beras. Cuma 3,5 liter, apa susahnya? Atau 4 liter, kalau kita ngeluarin zakat fitrah jangan ngepas. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah jangan sekali-kali ngepas. Khawatir kalau ada yang kurang, apalagi kita beli beras di pasar, banyak penipunya. Ya, kita beli beras 4 liter, hasilnya tau-taunya 3,5 liter. Penipunya banyak di pasar, dimanapun banyak penipunya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat ngepas, dikhawatirkan kurang. Dan zakat fitrah itu kita mengeluarkan beras yang sebagaimana kita makan, kalau bisa lebih. Kalau kita makan zakat beras biasa, ya kita ngeluarin zakat kerawang yang mahalan. Kan kita biasa tuh makan beras apa namanya? Beras biasa tuh kita makan. Nah, kita giliran untuk ngeluarin zakat beras yang bagusan. Beras kerawang, beras apa lagi? Ya, itu. Atau beras yang mahal-mahal itu yang sekira-kira 4 liter 100.000 buat kita jemaah sekalian. Kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, masa kita ngeluarin zakat fitrah pakai beras raskin? Yang benar aja. Wa yanwiya syakhsu biqalbi zakatal fitri. Jadi seseorang itu niat mengeluarkan zakatul fardhi, maksudnya zakatul fitri, habibi. Zakatul fardhi, zakat wajib. Nawaitu
atau nawaitu an ukhrija zakat. Zakat apa tuh dia? Zakat fitri atau zakat mal. Zakat mal itu terjadi kalau kita punya usaha atau kita punya hasil panen. Kita punya kontrakan ada 20, Masya Allah. Satu pintunya misalnya 1 juta, berarti per bulan 20 juta. Hitung per tahun berapa? Wajib mengeluarkan zakatnya. Punya apartemen, ya, punya pertanian, punya persawahan, punya perkebunan, atau punya usaha emas, atau punya usaha perak, atau punya usaha baju koko, atau baju keke, itu kalau laki koko, perempuan kiki misalnya, atau punya usaha jilbab dan sebagainya. Segala bentuk usaha itu wajib dihitung dari awal. Satu nisab itu ketentuan. Kalau haul itu per tahun. Jadi kalau kita punya usaha, mulai kapan kita menjalankan usaha atau bisnis? Misalnya tanggal 8 Ramadan, kita langsung memulai usaha. Ya nanti 8 Ramadan lagi wajib untuk dia bayar zakat mal. Ini banyak sekali orang punya kontrakan tapi lupa ngeluarin zakat. Makanya nggak berkah-berkah hidupnya. Punya banyak kebo, punya banyak sapi, punya banyak kambing, punya banyak usaha tapi nggak ngeluarin zakat. Itu dosa besar. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah kakinya yang dia langkahkan diadab oleh Allah. Dan tanah yang dilangkahkan itu minta untuk mengadab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza malaka nisaban min adh-dhahabi wal fiddah, kalau sudah mulai memiliki satu nisab, ketentuan yang untuk wajib dia untuk mengeluarkan zakat, berbentuk emas dan perak. Dia punya usaha emas atau perak, atau dia punya emas banyak. Betul. Misalnya 100 gram. Dia punya 100 gram emas. Kemudian disimpan. Berarti setahun yang akan datang wajib dia keluarin zakat. Wajib dia keluarkan zakat kecuali emasnya itu dipakai. Ada 100 gram emas, 200 gram emas, gitu. 300 gram emas. Ada hitungannya, gitu. Demikian juga perak. Wal mawashi, binatang-binatang ternak yang disebut dengan binatang ternak ini unta, sapi, kerbau, kambing, binatang ternak. Kalau ayam berarti bukan binatang ternak. Jadi kalau ayam berarti hitungan keuangan yang dimiliki. Ayam, bebek, ya kan itu bukan binatang ternak. Dalam syariatul Islam yang disebut dengan binatang ternak itu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Di bawah itu, andaikan kita punya usaha ayam dan bebek, itu tidak mengarah kepada sebagaimana setiap 40 kambing satu ngeluarinnya. Itu 40 kambing satu ngeluarinnya. Sekarang kalau dia punya ayam, bukan 40 ayam dia ngeluarin zakatnya, enggak. Jadi keuangan yang bakal dilihat jual belinya itu. Hubub itu seperti kopi, biji, cengkeh, biji-bijian. Dia punya usaha biji-bijian. Wasimar, buah-buahan, dia punya perkebunan buah-buahan. Wanakhl, korma, wal karam, ya sama. Buah-buahan dia punya buah-buahan apa namanya, anggur. Hasilnya berapa ketika dihitung, per tahunnya berapa dihitung. Wal karam, anggur. Wajib alaihi an yanfa'a zakata, wajib untuk dia keluarkan zakatnya. Jangan punya usaha tapi enggak pernah ingat zakat. Ingat. Berkembangnya kita punya usaha karena kita banyak ngeluarin. Yang wajib adalah zakat.
Jadi yang pertama kita pahami ketika kita punya usaha, bagaimana kita ngeluarin zakat. Makanya tempat usaha ketika dia nggak ngeluarin zakat, insya Allah akan hancur dia. Hancur. Mau televisi, mau instansi masyarakat, atau instansi pemerintah, atau apa namanya. Dia punya usaha, dia nggak ngeluarin zakat, akhirnya hancur. Makanya banyak namanya sapi gila. Sapi gila. Karena nggak ngeluarin zakatnya. Atau flu burung terdengar dulu. Karena nggak ngeluarin zakatnya. Gak ada orang yang ngeluarin zakat tidak terlindungi oleh Allah. Pasti terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngeluarin zakat. Lil asnafi tsamaniyati, wajib untuk mengeluarkan zakat untuk kelompok yang 8. Kalau enggak ada yang 8, awil maujudin, atau yang ada di masyarakat kita, minhum di antara mereka kal fuqara wal masakin. Fuqara dan masakin. Beda antara fuqara dan masakin. Fuqara itu lebih miskin daripada orang miskin. Kalau orang miskin, ya orang miskin dia punya usaha. Orang miskin dia punya usaha tapi kurang melulu. Itu miskin. Tapi kalau fakir dia nggak punya usaha sama sekali. Ini masya Allah, nggak punya usaha, punya anak 5. Ini kan repot banget. Nah dia nih yang lebih berhak untuk dikasih zakat. Fuqara, masakin. Wal musafirin, dan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Ada santri-santri di tengah perjalanan nggak punya duit. Kita lagi mau ngeluarin zakat. Keluarin zakat kita buat mereka. Ya, santri. Kan ada aja tuh, kita lihat banyak kadang santri-santri pulang dari pesantren kekurangan duit. Sedangkan mereka dalam keadaan berjalan atau berperjalanan, melakukan ekspedisi perjalanan. Atau siapa saja, atau mungkin orang yang melakukan ibadah haji, tahu-tahu di Mekah nggak punya duit. Kan dia lagi melakukan perjalanan haji atau umrah. Ya, dikasih tuh zakatnya. Alladzina yahtajuna limu'nati safar, yang dibutuhkan untuk perjalanan apa tuh? Ongkos pulang pergi misalnya, atau ongkos pulangnya dikasih. Alladzina irtagabatuhumud duyun, orang yang kebanyakan hutang. Orang yang kebanyakan hutang dizakatin, dibayarin zakat, dikasih zakatnya. Cuma memang kalau permasalahan hutang, jangan gampang hutang. Orang kalau udah gampang hutang, dia bakal ngutang yang kedua, ketiga, dan keempat. Orang yang mati, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan berhutang, ruhnya itu tidak masuk ke dalam surganya Allah. Mauqufah ma baina samai wal ardi, itu terpontang-panting antara langit dan bumi. Terpontang-panting, ruhnya terpontang-panting. Punya utang. Biasa. Utangnya bu, ini cabai sekilo, dia lupa. Makanya kalau hutang, idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kalian punya hutang, tulis. Biasain nih kalau kita punya hutang, tulis. Jangan gemar ngutang tapi nggak mau bayar. Sekecil apapun tulis. Kalau kita ngutang berarti kalau kita sebagai seorang muslim itu adalah jalan terakhir. Gak ada yang lain udah. Allahu Akbar. Apa yang mau dijual? Kalau perlu tuh kita jangan ngutang. Kita punya motor, jual dulu motor. Kita punya mobil, jual mobil. Jangan sampai kita ngutang. Buat apa kita punya mobil, kita punya motor, kemudian ngutang? Ya, kita punya emas, emas-emasan. Maksudnya emas beneran, kalau emas-emasan bohongan. Punya emas, jual emas, ngapain harus pakai ngutang? Punya emas tapi ngutang, nggak boleh. Nggak boleh. Kaum muslimin jaga kepribadian bahwa muslim itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Jangan ngutang, haram ngutang kalau kita masih punya emas. Ya, kita punya emas atau kita masih punya baju bagus, haram ngutang, jual tuh baju. Atau yang laki-laki punya jas,
jual jas, ngapain ngutang-ngutang segala gitu. Mau nyunatin anak nih, jual. Ada bangku di rumahnya, jual. Ada bangku sofa di rumahnya, jual. Ngapa harus ngutang-ngutang segala? Jangan biasakan ngutang. Allah benci sekali kepada orang yang kebiasaan ngutang. Apalagi utang di bank dan sebagainya, yang di situ ada ribanya. Gitu. Dosa besar, hati-hati. Jadi diperbolehkan ngutang kalau udah darurat, udah danger. Seperti kita ini udah betul-betul nggak punya apa-apa, boleh dah tuh ngutang di bank. Tapi ingat udah darurat, udah betul-betul darurat. Mau jual rumah, kontrak, bagaimana mau jual, dosa ente. Kontrakan orang ente jual, gitu. Ya kan? Mau punya mobil belum lunas, punya motor belum lunas. Udah deh. Minjem dah di bank, tapi jangan banyak-banyak. Sekira-kira kita butuh berapa, udah itu dia. Kita mau ngutang kira-kira mau makan, ya kira-kira kita makan pakai nasi dan tempe, cukup. Ya. Besok ini ya Allah nggak ada sahur. Ya udah ngutang. Sekira-kira kita bisa makan nasi dan tahu atau tempe. Udah. Jangan tempe tahu, telur, astagfirullah. Itu dokoh namanya. Ngutang untuk sahur pakai tempe, pakai tahu, pakai telur, jangan. Udah sekira-kira kita punya nasi dan tempe. Atau kalau perlu nasi dan sambal, udah cukup. Udah gitu. Jangan biasain ngutang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatatiz zakatu malan ghafil ahlakatu." Tidaklah zakat itu bercampur dengan harta sedikit pun kecuali binasa. Sengaja-ngaja duit zakat dicampur dengan yang lainnya, sengaja-ngaja biar enggak ngeluarin zakat. Atau tanggal 10 besok, 10 Ramadan besok kita wajib ngeluarin zakat. Sekarang kita sedekah. Sedekah biar dianggap orang hebat. Berarti kan ketika nanti di malam 10 Ramadan nisabnya enggak sampai, itu dosa besar tuh. Gitu. Walaupun niatnya dia untuk sedekah, tapi tujuannya biar enggak ngeluarin zakat, itu dosa besar. Banyak orang sedekahnya banyak tapi zakatnya tidak, dosa besar tetap. Karena zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari. Hadis Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau dalam kitab Sahih al-Bukhari. Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mithla mali yaumil qiyamati mathala malahu yaumil qiyamati syuja'an agra. Barang siapa orang yang diberikan harta oleh Allah tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Punya duitnya udah banyak banget, Masya Allah, tapi dia nggak ngeluarin zakat. Mathala malahu yaumil qiyamah, dia bakal memberikan contoh hartanya itu nanti kelak di hari kiamat itu syuja'an agra, itu bagaikan ular pala botak. Udah ular palanya botak nih. Syuja'an agra namanya. Jadi jangan namain anak syuja'an agra. Syuja'an agra itu artinya ular pala botak. Udah ular palanya botak. Lahu zabibatan, yang mempunyai dua tempat, kayak dua pala kayak ular dua pala, ular pala dua gitu. Yatufu yaumal qiyamah, dia berkeliling nanti itu ular pala dua, keliling di hari kiamat. Tsumma bilahzi maiti. Kemudian dia mengambil itu orang yang punya hutang itu dengan keras kepada jenazah orang yang punya hutang. Tsumma yaqul ana maluka ana kanzuka. Aku harta engkau. Aku simpanan engkau. Harta itu. Jadi harta yang tidak dizakatkan
berbentuk ular, pala dua, yang palanya botak. Gedenya Masya Allah. Cuma Masya Allah, Masya Allah. Siapapun orang yang berani-berani tidak mengeluarkan zakat, siap untuk mendapatkan ular pala dua. Dilibet dia dengan ular, digigit, dimasukin tuh, seperti ada ular anaconda tuh. Ya kan? Kadang kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan, sampai kambing bisa dimakan sama ular, sebetapa gedenya tuh ular. Sama nanti juga tuh dia orang yang punya hutang, ada orang punya zakat tapi nggak dia keluarin, itu diambil langsung oleh ular, makan, ditelan langsung. Baru kali ke hari kiamat, ya baru kali dia datang di hari kiamat, kemudian ditelan oleh ular. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak pernah diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah. Jadi kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kita kaya untuk ibadah, kita miskin untuk ibadah, kita pejabat untuk ibadah, kita rakyat untuk ibadah, kita ulama untuk ibadah, kita murid untuk ibadah, siapapun kita untuk ibadah. Enggak ada yang lain. Mau dia jadi ulama untuk ibadah, bukan untuk soal-soal. Dia jadi murid untuk ibadah. Dia jadi pejabat, dia jadi rakyat, semua. Kalau dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tujuan hidupnya semuanya untuk ibadah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas menjalankannya. Bukan cuma sekedar menjalankan begitu saja, ikhlas. Di antara ciri orang yang ikhlas, apapun bentuk ucapan orang lain kepada dia biasa aja. Orang ngomongin apa dia diam aja. Ikhlas. Ya jemaah. Ada orang bilang kita ngaji mulu setiap hari, itu mah kecil omongan kayak gitu. Atau mungkin kita nggak ngapa-ngapa, tahu-tahu kita dibilang tukang santet. Nggak ada masalah. Ikhlas. Tapi kalau kita misalnya hati kita masih terasa tersakiti dengan ucapan teman, gak ikhlas kita. Jemaah ya, dengerin. Hati kita masih tersakiti dengan ucapan teman. Ada teman kita ngomong, kemudian kita sakit, belum ikhlas. Jadi kita ini udah Ramadan yang ke-7, tapi kita belum ikhlas, gimana dong? Ikhlas. Udah tuh ambil, itu bukan ikhlas. Ikhlas ngasih, bener ngasih. Ya Allah, banyak ulama-ulama kita, sejarah mereka tentang ikhlas. Allahu Akbar. Ya, ikhlas Ki Abdul Hamid Pasuruan itu, saking ikhlasnya, setiap hari disambit rumahnya, gentengnya, sama orang, bocor. Kala itu Ki Abdul Hamid Pasuruan sudah tua, sudah sepuh. Beliau panggil murid-muridnya, sini nak. Allah Akbar. Kadang sendiri Ki Abdul Hamid yang langsung naik tangga, istrinya yang megang tangga. Bisa dibayangin nggak? Ki Abdul Hamid, seorang alim besar, naik tangga untuk membenerin genteng yang setiap hari dibocorin orang. Dibocorinnya dilempar dengan batu dari jarak jauh. Kena ke rumahnya, ya bocor. Ketika datang hujan, disambit lagi, bocor. Allah Akbar. Marah pun tidak. Dan Ki Abdul Hamid tahu siapa yang nyambit. Tahu. Akhirnya tuh orang yang nyambit punya hajat. Ada hajatan kampung. Contoh hajatan kawinan. Kan seperti zaman dulu orang kawinan pakai mic. Pakai apa? Toa.
Orang kawin satu, yang kawin kan cuma dua. Kedengarannya suaranya satu kampung. Allahu Akbar. Ya Rabbi barik, ya Rabbi barik. Waduh, satu kampung dengar. Ganini cuaya. Dengar, oh berarti di sana ada orang kawin nak. Tahu? Ini santri-santri bawa nih apa namanya daging apa buah. Buat siapa bah? Fulan yang lagi ada kawinan. Bah, kan dia yang sering apa namanya ngebocorin rumah mbah. Mbah tahu dia biarin. Allah, bah gimana? Udah. Ini orang ikhlas. Amplop orang belum ada yang datang. Tau-taunya daging dan buahan Mbah Hamid udah datang duluan. Orang yang kawinan bilang, dari mana? Dari Mbah Hamid. Dari mana? Dari Mbah Hamid. Nangis tuh orang. Lari dari rumahnya menuju rumah Mbah Hamid. Taubat di sisi Allah. Susah nih kita ikhlas kayak gitu. Kalau kita masih ada unek-unek sama orang berarti belum ikhlas. Ini kita disuruh sama Allah untuk jadi orang ikhlas. Kita disuruh sama Allah bukan untuk jadi pejabat, bukan. Bukan untuk gengsi-gengsi di alam dunia ini, bukan. Kita disuruh sama Allah untuk jadi orang ikhlas. Ikhlas. Kita aja nggak punya. Siapa kita? Yang punya adalah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Condong dia. Selalu yang dia titik beratkan untuk ajarannya Allah dan Rasulullah. Bahkan kalau misalnya ada keluarga yang tidak sesuai dengan syariatul Islam, kita lebih ambil ajarannya Allah dan Rasulullah daripada keluarga. Daripada orang yang kita cintai sekalipun. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Jaga waktunya salat. Kemarin kita sudah membahas orang yang dalam kehidupannya tidak salat berjamaah, musibah. Walaupun dia salat, walaupun katanya dia khusyuk tapi enggak berjamaah. Ini banyak orang, model-model orang katanya wali tapi salatnya sendiri. Wali apa? Wali salat berjamaah. Ya. Wali salat berjamaah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah salat sendiri. Sampai detik beliau meninggal dunia enggak pernah salat sendiri. Berjamaah, terus berjamaah, dan beliau yang mengajarkan seluruh mereka para waliullah, seluruh mereka para ulama ikut baginda Rasulullah. Kalau ada wali dan ulama tidak ikut baginda Rasulullah, bukan wali namanya. Bukan ulama namanya. Ada ulama enggak pernah salat berjamaah. Ulama atau apa namanya? Tidak. Jadi justru seorang waliullah yang mengajarkan umat untuk berjamaah. Ya kan kemarin kita sudah membahas tentang keluarga Imam Muhammad As-Segaf, kakek dari guru-guru kita, Imam Abdul Qadir bin Ahmad. Ya, sering saya ulang. Lantaran salah satu keluarganya itu tabrakan, rupa-rupanya pembantunya tidak salat berjamaah. Semuanya udah salat berjamaah, giliran pembantu. Sama orang yang ada di rumah kita, walaupun dia pembantu, wajib ajarin untuk salat berjamaah. Gara-gara tuh pembantu, sial hidup akhirnya. Hati-hati, punya pembantu juga pembantu yang soleh, gitu. Atau kalau dia perempuan solehah, jangan asal pembantu, gitu. Mentang-mentang tuh dia pembantu enggak salat. Jangankan sih enggak salat, enggak berjamaah aja kita ajarkan. Dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ini banyak sekali. Banyak sekali di antara kita yang sholat subuhnya wiridan sampai jam 2, sholat subuh jam 7. Gak usah wiridan kalau gitu, gak usah wiridan. Mendingan dia sholat subuh pada waktunya. Gara-gara wiridan jam 2, kemudian sholat subuhnya jam 7. Berarti dia
meninggalkan yang wajib, menjalankan yang sunnah, bagaikan kehilangan kapak, kemudian apa? Nyari jarum, kapak hilang. Nyari jarum, kapak hilang. Bukan kebalikannya, nyari kapak jarum hilang. Nyari jarum, kapak hilang. Kapak itu kampak. Untuk kampak, bukan kapak, ngapak-ngapak itu mah Jawa. Kalau bilang ngapak-ngapak itu Jawa. Itu ngapak kowe itu Jawa. Ini kapak, bahasa Indonesia. Kapak itu kampak. Ya. Ya kan ada orang banyak zikiran maulidan. Boleh, bagus maulid dan zikir. Subuhnya jam 7. Gimana? Itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada ziarah sampai jam 2 malam. Kemudian sholat subuhnya jam 7, gimana ziarah? Justru ziarah, wiridan, sholawat, dan segalanya itu untuk memperkokoh kekuatan subuh. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka bakal dipanaskan tubuh mereka dengan api neraka jahanam. Orang yang enggak mau sholat, atau di sini orang yang gemar tidak membayar zakat atau ngutang melulu. Fatukwa biha jibahum, kemudian tubuh mereka bakal disetrika. Enak nih, tubuh disetrika pakai panasnya api neraka jahanam. Siapa yang mau dipijit sama Triska, silakan, nggak usah bayar zakat, ya nggak usah, atau ngutang mulu nggak usah bayar, atau nggak usah pakai salat. Wadhuhuruhum, pundak mereka bakal juga disetrika. Setrikanya kekuatan api neraka jahanam. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini lantaran kalian nutup harta kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasakan nih, malaikat bakal berkata nanti di hari kiamat lewat landasan firman Allah, rasakan apa yang sudah kalian tumpuk-tumpukan harta. Punya emas ditumpuk-tumpuk tapi enggak ngeluarin zakat. Begitu juga perak, demikian juga harta dan sebagainya, enggak ngeluarin zakat. Nah ini imbasnya. Asy'abatu tsalisatu wal 'ishruna shaum Ramadan. Nah, sekarang kita berada, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Wa dzalika bi an yatruka sairal muftirati fi ayyamihi bi niyatin fil laili li ta'atil maula min al-fajri ila ghurubi syamsi ma'a salamatin min al-hayd wan nifasi wal wiladati fi jami'il yawmi wa min al-ighma'i was sukri fi ba'dihi kal akli wa syurbi wal jima'i wa syurbi dukhani al-ma'ruf. Puasa di bulan suci Ramadan, rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, salat, kemudian zakat, kemudian berikutnya adalah puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang kita berada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Bukan cuma sekedar puasa, bukan puasa seperti puasa kanak-kanak. Ya, naik kita. Minimal puasa kita enggak menjalankan maksiat. Minimalnya. Puasa kita dari maghrib sampai subuh, terbalik. Dari subuh sampai maghrib, ini ajaran nggak benar. Masa puasa dari maghrib sampai subuh? Ya, dari subuh ya salah ngomong. Ini puasa dari subuh sampai maghrib, walaupun tuh dia panas sudah agak, tapi masih jengkel sama orang. Jengkel aja.
gedek banget sama orang. Bahasa gedek Betawi. Bahasa Indonesianya benci sama orang, benci banget. Gak ada manfaatnya dia puasa. Iya jemaah, gak ada manfaatnya puasa. Apalagi benci sama orang aja nggak boleh. Sama orang nggak boleh, apalagi sama bapaknya sendiri. Bapak mana? Ya, bapak mana? Bapak itu kan itu si wakwau. Itu ditanya bapak mana? Dia nanya bapak mulu, emang dia sayang sama bapaknya. Apalagi dia benci sama bapaknya di bulan suci Ramadan. Ada bapaknya manggil, kemudian diem aja. Dosa tuh, hati-hati. Bagaimana mau mendapatkan pahala besar di bulan suci Ramadan kalau benci sama bapaknya atau ibunya? Dia ada di alam dunia lantaran siapa? Lantaran batu kali kah atau lantaran apa namanya? Lantaran ibu dan bapak. Gitu. Nggak boleh benci sama guru, benci sesama aja nggak boleh, apalagi sama guru, sama ulama soleh. Jangan. Itu yang membuat orang mati dalam keadaan suruh khatimah. Banyak orang mati suruh khatimah lantaran benci sama ulama. Hati-hati jamaah. Hati-hati ya jamaah. Banyak orang mati walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, giliran matinya suruh khatimah lantaran dia benci sama ulama. Jaga di bulan suci Ramadan. Wa dzalika bi an yatruka sa'iral mufattirati, yaitu dia meninggalkan seluruh hal yang membatalkan puasa, makan sengaja, minum sengaja, jima itu atau sengaja makan dikit-dikit, atau bekas sahur masih ada yang nyelip di giginya. Iya, jam 6 dia telan, batal. Jam 6 pagi dia telan, batal. Atau masih wangi kopi, dia telan, batal. Makanya itu kalau habis sahur cepat-cepat untuk sikat gigi. Jangan sampai kalau udah subuh baru sikat gigi, bisa membatalkan puasa. Kenapa? Itu sikat gigi, ketika kita sikat gigi kan ada dat-datnya. Pepsodent misalnya, atau apa namanya, itu kan ada datnya, ketelan ke tenggorokan. Sementara kita sudah niat puasa, udah waktu subuh. Sementara di waktu subuh nggak boleh kita makan dan minum apapun. Makanya cepet-cepet kalau habis sahur langsung sikat gigi. Gitu, nggak ada alasan. Jam 6 tuh bangun, misal jam 6 pagi atau jam 7 pagi kemudian sikat gigi, nggak boleh. Karena dikhawatirkan bekas-bekasnya itu masuk ke tenggorokan, membatalkan puasa. Walaupun bau, emang juga. Makanya kalau ketika kita habis sahur, habis gosok gigi pakai Sensodyne, serunding, Sensodyne, gitu. Pakai Sensodyne. Apalagi punya usaha Sensodyne, masya Allah. Punya usaha Sensodyne, kumur-kumur, walaupun tubuh pedes, nggak ada masalah, menghilangkan bau busuk. Tapi kalau udah di bulan suci Ramadan nggak boleh lagi pakai. Itu boleh kalau sebelum waktunya subuh, walaupun udah imsak tapi belum subuh, boleh. Tapi kalau udah waktunya subuh, nggak usah pakai Sensodyne ke, Pepsodent ke, atau apa namanya dendenan, nggak pakai. Atau Ciptaden nggak pakai, nggak boleh. Tapi kalau siwak masih diperbolehkan. Wa dzalika bi an yatruka sa'iral mufattirati fi ayyami niat bilail. Jadi kalau orang puasa wajib niat di malam hari, dan niatnya per hari. Ini banyak orang ajarin udah niat 1 Ramadan penuh. Itu bukan mazhab kita Imam Syafi'i. Dengerin nih. Mazhab Imam Malik boleh niat puasa dari malam pertama, niat untuk semua Ramadan. Itu mazhab siapa? Imam Malik. Mazhab kita Imam Syafi'i setiap malam wajib niat puasa.
Kalau enggak, ya udah besoknya wajib puasa tapi wajib qadha, wajib bayar nanti di bulan Syawal. Puasa tapi enggak dianggap, tapi qadha wajib nanti di bulan Syawal. Bandel dia. Ya. Tahu-tahu udah waktu subuh dia enggak niat puasa. Makanya kan ulama-ulama ada yang habis maghrib atau habis tasbih atau habis witir, habis tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sama gadin dibimbing. Nawaitu sama gadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala, dibimbing. Akhirnya jamaah baca alhamdulillah, terselamatkan kita. Karena untuk puasa Ramadan setiap malam wajib untuk niat puasa setiap malamnya. Li ta'atil maula, tujuannya untuk taat kepada Allah. Minal fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar, disebut dengan terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ma'a salamatin minal haid, selamat dari haid untuk perempuan. Walaupun udah jam 5:30 padahal puasa dari subuh 5:30 keluar haid, batal puasanya. Jangankan sih jam 5:30, maghrib jam 6, jam 5:59 dia haid, tinggal 1 menit lagi, batal puasanya, wajib dia qadha nanti. Nifas begitu juga. Nifas itu adalah darah setelah melahirkan, wiladah, setelah bayi itu keluar, itu ada namanya wiladah. Bayi udah keluar semuanya. Fi jamil yaumi, di satu hari Ramadan, nggak ada darah nifas, nggak ada darah haid, nggak ada darah wiladah. Kalau ada walaupun 1 detik saja maka batal. Wa minal ighma, pingsan 1 hari. Ada orang pingsan 1 hari, batal Ramadannya, puasanya batal. Tapi kalau misalnya pingsan 1 jam 2 jam nggak batal. Wasukri, sukri itu mabok. Di sini mabok ada 2. Mabok dia sengaja atau mabok dia tidak sengaja. Kalau ada orang mabok sengaja, dia tahu bahwa itu adalah minuman keras. Kemudian waktunya sahur dia minum. Kemudian puasa dia, mabok. 1 hari, udah nggak disebut dengan puasa, batal. Tapi kalau misalnya maboknya itu dikerjain orang, naudzubillah min dzalik, sallamanallah. Makanya kita jangan terlalu banyak banget percaya sama orang. Terlalu banyak percaya banget sama orang, banyak dibohongin kita, hati-hati. Hidup itu banyak tipuan. Berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita kumpul dengan orang saleh, jauh dari tipuan, jauh dari tipuan. Tapi kalau kita salah cari teman, ditipu mulu kita. Kita punya duit kita ditipu. Kita punya ilmu kita ditipu. Kita punya adab kita ditipu sama orang. Itu salah nyari teman. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya ada orang nggak sengaja, dia pikir itu Sprite, tau-taunya yang minuman keras, lagi nyaur. Akhirnya dia mabok, kan nggak sengaja. Gak ada masalah, gak tahu dia. Tapi ya kurang ajar amat kalau di dalam satu rumah ada minuman keras. Tapi ini kan kalau ditipu orang gitu. Kalau akli wa syurbi, seperti makan dan minum sengaja di bulan suci Ramadan, batal kecuali lupa. Tapi jangan ngarepin lupa. Ya, jangan ngarepin lupa. Kalau misalnya ada orang di bulan suci Ramadan, dia makan, dia minum, kita lihat dia ahli taat gak? Kalau dia ahli taat, biarin aja udah. Biarin. Udah gitu dia makan tahu, cabenya dulu lagi. Asik banget. Jam 8 pagi dia makan cabai. Giliran dia mau makan tahu, dikasih tahu. Ramadan ini. Ente ya tega banget ente. Kan anda lagi lupa.
Ini gimana nih anak meminum? Jadi kita lihat nih, dia ahli taat atau tidak. Kalau dia ahli taat, kira-kira tuh pagi jam 8, jam 9 dia ngopi, teng, diemin aja dulu. Udah habis baru kasih tahu. Tapi kalau dia ahli maksiat, kasih tahu. Ente puasa, pakai makan, pakai minum. Gimana ente? Nah, wajib dinasihatin. Kalau ahli maksiat. Jadi ada orang makan dan minum di bulan suci Ramadan, lihat orangnya. Dan hal yang membatalkan puasa Ramadan, jima, wa syurbi dukhanil ma'ruf, dan ngerokok. Ini syurbi dukhanil ma'ruf, ngerokok sebagaimana yang terkenal, yang rokok. Itu rokok. Ini Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani sampai bilang syurbi dukhanil ma'ruf, ngerokok sebagaimana ngerokok yang terkenal, seakan-akan dia nggak mau tahu rokok. Gitu. Kenapa tuh orang ngerokok batal? Karena tuh rokok ada zat-zatnya yang masuk ke tenggorokan. Coba kalau misalnya ngerokok, kenapa tuh gigi menjadi kuning? Kenapa kemudian tuh dalaman tubuh itu menjadi rusak? Karena ada zat. Jadi kalau misalnya orang rokok di bulan suci Ramadan, batal. Faiza kalau cari banasian, kalau dia makan atau minum di bulan suci Ramadan, lupa dia. Lupa. Tapi dia orang soleh. Fasaumuhu sahihun, puasanya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan ngarepin ya jemaah. Jangan ngarepin. Ya Allah, lagi panas banget. Mudah-mudahan saya lupa makan ya Allah. Kalau Allah kasih dia lupa jati dirinya gimana dong? Gitu. Wa inna ma at'amahu Allah wa sagahu kama qala Suhaimi fi lubabit talibin. Kalau misalnya ada orang di bulan suci Ramadan lupa dia makan minum, dia lagi dikasih makan dan dikasih minum sama Allah. Jadi lagi kasih makan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang. Biarin dia lagi lupa. Kama qala Suhaimi fi libabit talibin, sebagaimana dikatakan al-Imam Suhaimi fi libabit talibin. Qala ta'ala, Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan buat kalian puasa sebagaimana diwajibkan buat orang-orang sebelum kalian puasa. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha dalam kitab As-Sahihain, Sahihain, kitab Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Setiap anak Adam, manusia nih, amal ibadahnya bakal dilipat gandakan. Amin. Ini kita nih semuanya mau melakukan kebaikan, ada lipat gandaannya. Mau sholat dilipat gandakan, mau zakat, mau haji, mau puasa, mau ngaji, mau apapun bakal dilipat gandakan. Sampai berapa? Bi'ashri amsalnya, sampai 10 bandingannya. Kita ngaji 1 seakan udah 10 kali. Apalagi Ramadan. Kita ngaji di Ramadan sekali, di bulan suci Ramadan bagaikan 100 kali. Jadi ini kita ngaji di bulan suci Ramadan sekali, seakan 100 kali. Allahu Akbar. Udah gitu ngaji di bulan suci Ramadan sekali dibanding 100 kali di ngaji di luar Ramadan, seakan dia berjuang pula di jalan Allah 100 tahun namanya membela agamanya Allah. Kita ngaji sekali di bulan suci Ramadan, seakan-akan kita berperang menuju musuhnya Allah selama 100 tahun. Mampu gak? 100 tahun membela PKI musuh itu PKI, musuh itu Belanda, Jepang, Portugal dan sebagainya, musuhin Jepang dan sebagainya. Ini 100 tahun, Insya Allah. Sekali ngaji di bulan suci Ramadan. Ini malah kebanyakan di bulan suci Ramadan tawakuf. Aduh, di bulan suci Ramadan malah tawakuf ngaji. Sementara di negeri-negeri Islam Ramadan malah
Masya Allah. Habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar ngaji. Kalau andai kan nggak ada tarawih, tetap juga tuh habis maghrib ngaji. Tapi karena ada tarawih aja, jadi habis tarawih ngaji. Seperti yang sekarang kita jalankan dalam daurah kita. Harusnya seperti itu jamaah sekalian. Bukan malah Ramadan tutup gulung tikar pengajian mushola. Orang melakukan ibadah tanpa ilmu nggak diterima jamaah. Siapapun orang melakukan ibadah apapun, sampai sholat yang dia jalankan tapi tanpa ibadah, tanpa ilmu, nggak diterima. Ila 700 dhifin, sampai bahkan 700 kali. Ibadah yang kita lakukan bisa menjadi 10 balasannya, bahkan sampai 700 kali. Qala Allah Azza wa Jalla ila shaum. Allah berfirman kecuali puasa. Ini mungkin yang lain ini dilipat gandakan jadi 10 sampai 700. Puasa lain kata Allah. Fenauli, puasa itu karena aku. Adakah orang puasa karena fulan bin fulan? Enggak, puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau misalnya kelihatan orang puasa tuh saya lemes? Enggak. Atau ini saya lapar? Enggak. Orang puasa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fenauli, dia mendirikannya karena aku. Wa ana ajzibih. Akulah yang langsung membalas. Berarti pahala puasa jauh lebih besar daripada yang lain. Puasa Ramadan. Maksudnya puasa Ramadan yang sekarang kita berada. Kalau puasa sunnah ya sunnah. Tapi Ramadan ini keistimewaannya sampai hanya Allah yang maha mengetahui pahala buat orang yang mendirikan puasa. Apalagi di Ramadan dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah, dia berakhlak, Masya Allah, sempurna. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggal makan dan bahkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Lisa'imi farhatani, buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kita ini puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, gembira ketika berbuka. Gembira gak kalau berbuka? Apalagi anak-anak, Masya Allah. Jam 5 udah Masya Allah, girang luar biasa. Jam 5, jangankan jam 5, jam 4 udah Allahu Akbar. Udah dia nyanyi sayonara dia. Sayonara, udah girang dia. Nyanyi. Kenapa? Bentar lagi buka puasa. Untuk disiapin takjil sana dan ke sini. Padahal yang dia makan cuma sedikit. Saking gembiranya. Gembira gak kita kalau mau berbuka? Jemaah? Bergembira gak? Untuk wal farhatun inda liqa rabbina, orang yang berpuasa gembiranya pertama ketika berbuka, kedua ketika berjumpa dengan Allah. Ketika meninggal dunia. Oh, siapa bilang bahwa meninggal itu sakit, capek? Enggak. Buat orang muslim meninggal itu nikmat. Bahkan lebih nikmat dari segala-galanya. Jadi kenapa harus takut akan kematian? Ya, kenapa harus takut dengan kematian? Kematian mau laki, mau perempuan, mau tua, muda akan dia jumpai. Kapan waktunya semuanya tergantung kepada aturan Allah. Ketentuan Allah. Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu itu ada ajalnya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat orang muslim yang betul-betul menjaga puasanya, ketika dia mau berjumpa dengan Allah bahagia. Makanya tuh lihat orang-orang soleh ketika meninggal dunia ada yang tersenyum, ya kan? Ada lagi adzan maghrib, la ilaha illallah, meninggal dunia. Ini Syekh Hasan Haitu kemarin itu lagi pas berbuka puasa, adzan akhir la ilaha illallah, beliau meninggal dunia, Masya Allah. Yang alim besar,
usuli, alim besar. Itu yang ada di status WA saya itu, Syekh Hasan itu alim besar. Jadi lagi buka puasa meninggal. Saya punya guru kemarin Habib Umar bin Hamid Al-Jailani dari Yaman, mau mengadakan daurah di Indonesia, di perjalanan meninggal dunia. Akhirnya dikuburin sini di Jakarta, di keramat Habib Ahmad Al-Haddad Kuncung, disebut dengan Habib Kuncung. Kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang lagi ceramah meninggal, itu bagus sekali. Ya, lagi ceramah meninggal. Al-Imam Muhammad bin Ali bin Syihab, gurunya Habib Umar. Lagi ceramah meninggal. Ada sebagian orang lagi tahlil la ilaha illallah meninggal. Ada lagi salat meninggal. Ada melakukan ibadah meninggal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah. Kita minta semua, kita anak keturunan kita, istri, semua keluarga besar yang kita cintai semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wala khulufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa. Orang lain enggak ada yang suka bau mulut orang puasa, bau naga. Ya, tapi Allah cinta. Jadi bau mulut orang berpuasa lebih dicintai di sisi Allah daripada minyak misik, minyak kasturi. Minyak kasturi, misal ini minyak kasturi, ini minyak apa ini? Oh ya, saya nggak tahu. Ini paling harganya nggak seberapa. Kalau minyak kasturi yang asli, ini nggak seberapa, cuma paling 200-an, 200 juta, 200 juta, ya kan, 200 juta. Tetap bau mulut orang yang berpuasa lebih istimewa daripada bau minyak kasturi. Allahu Akbar. Allah lebih cinta. Kenapa kita nggak memperbanyak puasa kalau begitu jadinya? Ya kan? Bau mulut bukan mulut. La khuluf itu bau mulut. La khulufu famis shaimi, bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah. Min rihil misik, daripada minyak kasturi. Tadi saya bilang minyak kasturi paling segini cuma 200 juta. Ada di Kalimantan, kasturi kayak gini. Ini paling cuma 200-300 juta. Atau kalau nambah dikit 500 juta, setengah M. Segini gitu. Tapi Masya Allah memang. Cuma sampai saat ini keinginan saya belum tercapai itu. Cuma bingung juga, la ilaha illallah. 200 juta gimana ceritanya? Ya. Mendingan apa? Mendingan haji bareng-bareng. Gitu. Allahu Akbar. Luar biasa nikmatnya. As-sawmu junnah. Jadi puasa itu adalah tameng. Jadi orang kalau misalnya dia puasa Ramadan nih, dia benar puasa Ramadan, jauh dari santet, jauh dari sihir. Ada apa namanya, selain sihir santet apa namanya? Pelet. Perempuan kan sering dipelet. Itu jauh. Kalau benar puasanya. Kalau betul-betul puasanya. Malah terkadang tuh ada orang mau melet perempuan. Itu perempuan hari puasa. Yang melet, yang kepelet. Malah tuh yang laki-laki malah, waduh, ke rumah tuh perempuan. Ke rumah perempuan mulu, pagi, siang, sore, malam. Dia yang kepelet malah. Gitu. Allahu Akbar. Al-i'tikaf, kemudian syu'batur rabi'atu wal 20. Macam yang ke-24 al-i'tikafu i'tikaf. Wa huwa al-lubthu bi masjidin bi niyyatihi yusannu kullu waqtin walau waqta karahatin.
Walakin yahrumu i'tikaful mar'ati war-raqiqi illa bi'izni zawji was-sayyid. Wa in sahha waliz-zawji was-sayyid ikhrajuhuma minhu. Wa arkanuhu arba'atun. Pembahasan kita tentang i'tikaf. Imam Malik menyatakan bahwa i'tikaf hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i, kapan waktu aja boleh i'tikaf. Kita masuk masjid, nawaitul i'tikaf fil masjid madum tufih. Lillahi ta'ala, aku niat i'tikaf di masjid ini selagi masih aku di dalam masjid. Karena Allah. I'tikaf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di Ramadan, apalagi di akhir Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Wa wallabtu bi masjidin biniyati. Enak sekali nih kalau misalnya kita punya rumah berdampingan dengan masjid, harusnya bahagia. Tetapi sebagian orang punya rumah dekat dengan masjid malah keberisikan. Harus aturan dekat rumah masjid salim, harusnya dia bahagia. Malah orang yang dekat masjid, musola, masjid salim, pesantren, malah mereka orang yang jauh. Ini memang biasa, gitu. Orang-orang yang dekat biasanya dapat adabnya lebih besar. Dia dekat dengan masjid. Enggak ada kepedulian dengan masjid, sedikit pun enggak. Dekat dengan pesantren atau dekat dengan majelis, enggak ada peduli, sedikit pun enggak pernah peduli. Jalan setiap hari udah, nengok pun enggak. Astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang yang model kayak gini, adabnya dilipat gandakan. Beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Yusannu kullu waqtin walau waqta karatin, sunnah setiap waktu atau bahkan waktu makruh untuk i'tikaf. Waktu makruh ya waktu yang kira-kira dibenci. Gitu. Lagi terbitnya matahari kita i'tikaf, tetap disunahkan juga. Atau ketika mau terbenamnya matahari kita i'tikaf, tetap dianjurkan juga kita i'tikaf. Saking pentingnya apa? I'tikaf. I'tikaf itu di masjid dengan niat nawaitul i'tikaf. Tapi kalau cuma sekedar masuk masjid tanpa niat, enggak disebut i'tikaf. Cuma disebut dengan berdiam saja di dalam masjid. Enggak ada pahalanya. Lakin yahrumu i'tikaful mar'ati war-raqiqi illa bi'izni zawji was-sayyid. Haram i'tikafnya istri. Kalau disebut istri berarti punya suami. Kalau disebut perempuan belum tentu punya suami. Jadi haram i'tikafnya istri dan budak perempuan kecuali izin suami. Jadi perempuan-perempuan kalau mau i'tikaf wajib izin sama suami. Karena kan dia ninggalin jatahnya suami. Atau dan suami mau makan bareng sama dia, atau mau ngeteh bareng sama dia, kemudian tuh istri i'tikaf. Gitu. Jadi i'tikaf hukumnya sunnah. Dan lantaran tuh istri i'tikaf, dia meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang istri. Jadi itu kalau perempuan mau i'tikaf, itu wajib izin sama suami. Tapi kalau ngaji yang wajib, seperti kajian yang sekarang ini, kajian wajib semuanya. Misalnya suami melarang, dosa dia. Karena kita nih perempuan-perempuan mau ngaji yang wajib, seperti yang sekarang kita bahas. Ini kajian wajib semuanya. Kalau ada suami melarang, dosa dia. Karena istri mau ngaji yang wajib. Beda dengan i'tikaf. Kalau i'tikaf sunnah hukumnya. Ketika tuh suami melarang, istri wajib ikut suami. Tapi kalau ngaji yang wajib model kayak begini, kemudian suami melarang, dosa suami. Dan gak boleh taat sama suami yang melarang ngaji.
Misalnya suami bilang, udahlah bu, kamu buka jilbab, nggak boleh taat sama suami yang model kayak gitu. Atau kamu pakai baju yang nyentrik aja, baju-baju nyentrik, sedikit kelihatan. Na'udzubillah min dzalik, nggak boleh taat sama suami. Wajib nggak boleh taat sama suami. Walaupun suami marah, itu suami nggak benar. Ya, andaikan sang istri sedikit pakai nyentrik gara-gara suami dan istri neraka tempatnya. Karena nggak boleh taat sama suami yang ahli maksiat. Suami yang melarang ngaji namanya suami yang ahli maksiat. Kecuali kalau suaminya ulama. Suaminya ulama, istrinya mau ngaji, ya dilarang lah. Ngapain ngaji sama orang? Ngaji sama dirinya sendiri, sama suaminya. Gitu. Bisa paham nggak? Tapi kalau permasalahan i'tikaf hukumnya sunnah, wajib izin sama suami. Kalau diizinin berarti dia i'tikaf. Kalau tidak diizinin, dia ikut suami. Tapi kalau ngaji model seperti ini nih, ngaji, kemudian dia istri dilarang sama sang suami dosa, istri ngikutin suami model kayak itu, sama-sama dosa. Kecuali kalau istrinya udah paham tentang syariat, atau mungkin suaminya itu adalah ulama, itu beda, nggak ada masalah. Jadi demikian istri dan budak perempuan kalau dia mau i'tikaf wajib izin kepada tuannya, karena dia dimiliki, itu budak perempuan dimiliki. Wa in saha wa lizawji wa sayyid ikhraju ma minhu, andaikan tu dia tetap istri dan budak i'tikaf, berarti suami dan istri, suami dan budak itu, suami dan tuan boleh mengeluarkan istri dan budaknya dari masjid. Boleh. Keluar gitu. Boleh. Karena lagi-lagi i'tikaf hukumnya sunnah. Kalau ngaji hukumnya ngaji yang kayak gini, ngaji yang membahas tentang syariat. Ngaji yang membahas tentang syariat hukumnya wajib. Harus dipahami. Bukan ngaji-ngaji yang zikiran atau salawatan, itu tidak wajib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa. Salawatan misalnya, itu enggak wajib. Jadi kalau misalnya suami melarang, wajib taat sama suami. Karena pengajian itu tidak wajib, pengajian model seperti itu. Tapi kalau pengajian model kayak gini, wajib hukumnya. Karena setiap muslim, laki perempuan wajib memahami syariatul Islam. Warkanuhu arba'atun, rukun i'tikaf ada 4. Awalwa niyatu muqtarinatun bil lubsi, niat untuk i'tikaf berkaitan dengan menyendiri atau menyengaja untuk hadir di masjid secara beberapa waktu. Fala takfi halun min dukhulihi wa huwa sairun, enggak cukup kalau dia lagi masuk masjid sambil jalan, enggak. Dengerin nih, kalau lagi niat i'tikaf, dia masuk masjid, diam dulu di masjid. Misalnya di depan tuh, ini masjid misal, baru niat nawaitul i'tikaf fa ma dumtu fi sunnatul ta'ala. Tapi kalau misalnya dia masuk masjid sambil jalan, ya enggak niat i'tikaf. Jadi ketika niat dia diam dulu, diri dulu, atau duduk dulu, atau ketika orang udah masuk ke masjid, awalnya lupa niat i'tikaf, ketika duduk baru niat i'tikaf, boleh. Fala takfi halul dukhulihi wa wasairun, tidak cukup orang yang masuk masjid sambil dia berjalan niat i'tikaf, enggak cukup. Berarti wajib apa? Diam dulu. Wa tajibu niyatul fardhiyati aw an-nadhari fil i'tikafil mandhur. Kalau dia niat i'tikaf nadar, kalau saya sehat saya niat i'tikaf, berarti kan i'tikafnya nadar. Kalau niat i'tikafnya nadar, berarti niat i'tikafnya wajib. Jadi niatnya nawaitul i'tikafal mandhur atau nawaitul i'tikafal wajib atau al-fardhi.
karena nadar. Ini banyak orang nadar tapi lupa dengan nadarnya. Hati-hati. Ingat-ingatin nadar kita. Udah hasil lupa. Emang kebanyakan orang kalau udah hasil lupa. Kalau lagi nggak hasil, nadarnya banyak banget. Betul gak? Betul gak? Kalau lagi miskin, nadar melulu. Kaya dikit, Masya Allah. Dia lupa. Saniha yang kedua, masjidun khalisun. Falyakfil musya' bi khilafi fit tahiyyah. Masjid betul-betul masjid. Ada bangunannya. Enggak cukup kalau misalnya tuh kira-kira di tempat jalanan gitu. Dia itikaf di tempat jalanan. Walaupun di jalanan masjid. Misalnya ini masjid, itu jalanan bukan masjid. Jadi di dalam masjid yang ada bangunannya. Bisa paham jamaah? Beda dengan tahiyatul masjid. Kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita enggak kedapatan di dalam, kita di luar masih boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau kita udah di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita enggak bisa i'tikaf karena di luar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Atau kita di masjid manapun, masjid lagi ramai, kita mau masuk enggak bisa. Di halaman kita niat i'tikaf enggak sah. Gitu. Tapi kalau niat tahiyatul masjid, di masjid manapun, kalau masjidnya udah kebanyakan orang, niat tahiyatul masjid boleh. Bisa paham nih? Wajah itu yang ketiga, ludsu godrin yusamma ukufan. Yang namanya i'tikaf, diam seukuran walaupun dia berhenti. Dia nih i'tikaf walaupun dia sekedar tek, habis itu balik lagi, itu boleh namanya i'tikaf. Ada orang masuk ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim, i'tikaf lillahi ta'ala, habis itu balik lagi, boleh. Udah dapat niat i'tikaf. Fala yakfi taraddudu, tapi tidak cukup lubsu gadrin yusamma ukufan ay igamatan walau bila sukunin. Walaupun tidak dengan ketenangan. Misalnya dia lagi buru-buru ke masjid, dia lari ke masjid tapi sebentar. Habis itu dia keluar lagi. Masih boleh selagi dia i'tikaf. Bihaitsu yakunu zamannya fawq zaman tuma'ninah. Ukuran subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang niat i'tikaf walaupun ukuran subhanallah, dia balik lagi keluar sah. Fala yakfi taraddudu walal mururu fihi, dan tidak cukup bolak-balik. Dia bolak-balik ke masjid. Kan enggak ada berhentinya. Enggak cukup. Kalau mau niat i'tikaf, berhenti dulu sebentar. Syukuran subhanallah. Atau dia murur melintasi masjid. Plak gitu. Enggak cukup. Kalau mau dia niat i'tikaf, sebentar dia niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Walau nadara i'tikafan mutlaqan kafahu lahdatan. Walau nadara i'tikafan mutlaqan kafahu lahdatan fawqa tuma'ninati fi ruku'i wa nahwi. Boleh dibaca kafahu lahdatan. Andaikan dia niat i'tikaf mutlak. Dia niat i'tikaf, saya mau niat i'tikaf nih dari rumah sampai masjid sebentar, melebihi dari kadar subhanallah, misalnya fi ruku' wa nahwi, syukuran ruku' misal atau lainnya, habis itu keluar lagi boleh. Walhasil yang namanya i'tikaf harus pertama niat i'tikaf, kedua dia menyendiri dulu sebentar di masjid walaupun seukuran subhanallah. Rabi'ah yang keempat, mu'takifun, orangnya. Ya enggak mungkin orang i'tikaf enggak ada orangnya. Kita nih kalau mau i'tikaf ya kita enggak pakai wakil. Nikah bisa jadi wakil. Nikah nih, dengerin. Masih bisa jadi ada wakilnya. Ini laki-laki mau kawin. Laki-laki mau kawin.
udah janjian, ketahuan istri. Dia telepon temennya, temen, ana wakilin ente untuk nikah ya. Saya wakilkan engkau untuk menerima proses pernikahan, tapi jangan buat ente ya, untuk anak. Siap. Kalau misalnya dibilang buat dia, ya jadi dia. Itu makanya ngewakilin punya teman yang benar. Gitu. Ya. Jadi perkawinan boleh ada wakilnya. Boleh ada wakilnya. Saya nggak mau ajarin panjang-panjang yang masalah ini nanti. Waduh, dianggap gampang ini. Tapi kalau iktikaf nggak boleh berwakil. Wakilin saya iktikaf, saya mau tidur nih di rumah. Astagfirullah. Saya mau tidur di rumah, wakilin saya. Nggak ada wakil-wakil iktikaf. Cara ijab kabul kawin boleh ada wakilnya. Tapi kalau iktikaf nggak ada. Saya mau tidur nih ngantuk banget, ente yang wakilin iktikaf ya. Nggak. Bisa paham jemaah? Wasyartu Islamun, orang yang iktikaf wajib muslim. Orang kafir nggak boleh. Ada orang kafir, naudzubillah min dzalik. Dia masuk masjid, nggak sah dan nggak boleh masuk masjid. Ada orang kafir iktikaf nggak sah. Persyaratan pertama dia muslim, mu'aqlun, akal, bukan orang gila. Jadi dia berakal, bukan orang gila. Wa khuluun an hadatsin akbar, sunyi dari hadas besar. Nggak boleh dia punya mani, nggak boleh dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub mau i'tikaf di masjid, astagfirullah, masih punya junub. Fala yasihu i'tikafu man tusifa bi'dhi syai'in minha. Tidak sah itu i'tikaf sebagaimana telah tadi dikatakan dari kebalikan yang ada tadi itu. Naam intara al-ighma fi asna'il i'tikaf lam yabtul. Ya, lagi i'tikaf di tengah-tengah tahu-tahu pingsan. Lagi i'tikaf di masjid, tengah-tengah i'tikaf kemudian pingsan, lam yabtul. Itu enggak batal i'tikafnya. Tetap dapat pahala. Wa yuhsabu minhu zaman al-ighma, dan dihitung zaman atau waktu-waktunya dia pingsan. Walaupun tuh dia pingsan lama, habis itu dia sembuh lagi, dia siuman lagi, masih tetap i'tikaf. Ada orang lagi i'tikaf, kemudian dia pingsan, kemudian dia bangun lagi udah 5 jam, masih niat i'tikafnya masih sahih. Wa yanqati'ul i'tikafu katatabu'ihi birriddati, dan terputus i'tikaf kalau dia murtad, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sallamanallah. Ada orang i'tikaf atau murtad, pindah ke Kristen, Katolik atau apa namanya, ajaran-ajaran selain Islam. Oh, udah putus i'tikafnya, naudzubillah min dzalik. Wasukri, atau dia mabok, tidak ada. Kalau mabok sengaja dia minum minuman keras, kemudian dia masuk masjid niat i'tikaf, putus sudah. Naudzubillah min dzalik. Meremehkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin wal ruk'is sujud. Dan kami sudah berjanji kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, untuk keduanya itu mensucikan rumahku, yaitu Masjidil Haram. Buat Masjidil Haram itu buat orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku, orang yang sujud. Li hadis Aisyah fi sahihain, sebagaimana hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Baginda Rasulullah i'tikaf di 10 akhir Ramadan selalu, hatta tawaffahullah, sampai beliau meninggal dunia. Jadi dari akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan beliau udah i'tikaf sampai beliau meninggal dunia.
Tsumma i'takafa azwajuhu ba'dahu, kemudian istri-istrinya pun i'tikaf di masjid sepeninggal baginda Rasulullah. Walamma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man i'takafa fawaga nagatin faka'annama a'taqa nasamatan aw ragabatan. Sabda Rasulullah, barang siapa yang beriktikaf walaupun cuma sekedar fawaga naga seperti dia naik ke pelana onta, kemudian dia turun lagi, berarti niat iktikaf sebentar, seakan-akan dia sudah membebaskan budak. Pahalanya besar sekali. Beruntung orang yang selalu beriktikaf. Amin. Boleh rumah dijadikan iktikaf, satu kamar dijadikan masjid. Misalnya ada satu ruangan diniatkan untuk jadi masjid, jadi orang masuk ke situ iktikaf. Tapi ingat, kalau dijual itu nggak boleh dijual. Masjid nggak boleh dijual belikan. Kalau tuh rumah dijual, tuh tempat nggak boleh dijual. Kenapa? Karena satu tempat itu dihukumkan masjid. Tapi banyak ulama-ulama kita melakukan seperti itu. Orang-orang saleh kita, orang-orang tua kita tempo dulu menjadikan satu ruangan itu untuk masjid. Akhirnya ketika dia datang ke situ, hukumnya hukum masjid. Jadi tahiyatul masjid, i'tikaf, dan itu harus dikasih tahu kepada orang, pada anak. Giliran meninggal dunia itu bukan untuk warisan, itu udah namanya masjid. Jangan udah diniatkan masjid kemudian dipecah warisan lagi, dosa. Karena itu nggak ada hubungannya dengan warisan, itu udah namanya masjid. Tapi kalau kita lagi ada tempat, boleh 50-100 meter, 50 meter lah ya, atau 100 meter, niatin untuk masjid udah gitu. Untuk gimana kalau misalnya kita mau nggak jauh-jauh, kita mau tahiyatul masjid udah ada masjid, ya kan? Mau i'tikaf udah ada masjid gitu. Walaupun enggak mereka mendirikan sholat Jumat, enggak, cuma kita niatkan itu adalah masjid. Nah, keberuntungan buat kita tuh. Jadi itu banyak ulama-ulama kita sudah melakukan hal seperti itu di zaman dahulu. Wallahu a'lam. Sini katanya ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah bertanya masalah hutang sama zakat. Kebetulan kami ini kan dagang ya, kerjaannya sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan yang lainnya. Kami seorang pedagang setiap hari bergerak dengan jual beli, di mana kami berdagang tersebut orang banyak berhutang. Tetapi hutang itu kita sudah beberapa kali meminta untuk dibayar. Jumlahnya lumayan banyak, tetapi mereka itu sangat sulit untuk bayar. Yang jadi pertanyaan saya, apakah orang yang punya hutang, kita uang kan di tempat ramai, apakah kita wajib untuk mengeluarkan zakat? Itu aja pertanyaan saya. Kita punya usaha, banyak orang ngutangin usaha kita. Iya. Ada orang banyak hutangnya sampai banyak, belum juga ngeluarin hutangnya kepada kita. Kemudian tentang permasalahan zakat, apakah kita zakatin dia gitu? Tidak. Dia saja berhutang dengan, maksudnya ini orang yang tenggelam dengan hutang. Yang hutangnya itu hutang karena pailit,
Bukan karena orang yang sekedar mau beli tempe hutang, beli telur hutang, beli apa aja hutang. Ini orang yang betul-betul pailit, dia punya usaha pailit. Dia punya usaha rugi sampai punya banyak hutang. Itu dia. Dia punya itu kayaknya kalau dia bayar kan kelihatannya mampu, cuma dia itu sengaja nggak bayar karena kelihatannya sih punya mobil, punya usaha, punya apalagi dosa besar orang punya utang tapi dia nggak bayar padahal dia mampu, Pak. Kewajiban orang yang berhutang, andaikan dia punya rumah, tetap dia wajib bayar hutangnya walaupun dia jual rumah. Apalagi dia punya mobil, apalagi dia punya motor, apalagi punya usaha. Jadi hutang itu wajib dibayar dengan apapun walaupun untuk menjual rumah. Oh, saya punya rumah satu, tetap bayar hutang. Bayar hutang walaupun untuk jual rumah. Walaupun setelah itu dia hidup dalam keadaan kontrak, tetap. Jadi kewajiban untuk bayar hutang wajib untuk dibayar. Permasalahan nanti orang kalau udah meninggal dunia, dia punya hutang, tempatnya satu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam keadaan berhutang, dalam satu riwayat tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya di dalam kubur. Tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ada orang meninggal dunia dia masih punya utang, itu ruhnya mau gufah ma baina sama'i wal ardh. Itu ruhnya itu pontang-panting antara langit dan bumi. Di langit enggak naik, ke bumi enggak bisa turun lagi. Udah antara langit dan bumi. Orang yang punya utang enggak bayar. Kecil atau banyak. saya kedua karena saya berdagang, lalu kita mau ambil barang sama orang lain berupa karena umpamanya melebihi dari zakat, tetapi pengambilan barang itu cuma 1 bulan atau 1 minggu, tetapi kita di rumah sudah sampai hisab untuk mengeluarkan zakat. Apakah barang yang kita beli tadi yang 1 minggu di tempat kita itu apakah wajib untuk dikeluarkan? Tidak. Selagi kita sudah tahu nisabnya dan kemudian kita sudah keluarkan zakatnya, ya udah cukup. Kita udah tahu nisabnya berapa, kemudian kita udah keluarkannya, cukup, nggak ada masalah. Mengeluarkan zakat 2,5%. Ada zakat 5%, ada zakat 10%. Ada zakat yang 5% seperti zakat persawahan. Zakat persawahan yang disebut dengan zakat tadah hujan. Zakat tadah hujan itu ngarepin hujan. Persawahan. Kemudian langsung panen wajib 5%. Tapi kalau tidak panen dengan sistem irigasi, tidak. Kalau yang sistem irigasi 10%. Tapi kalau yang sistem tadah hujan 10%. Karena sistem tadah hujan itu kan dia ngarepin alam. Ngarepin alam tuh kita punya sawah, kemudian hasil airnya dari atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika langsung hasil wajib 10% wajib dia keluarkan zakat. Tapi kalau orang yang sistem irigasi, kalau irigasi berarti kan dia ngeluarin duit. Bikin irigasi, kemudian naruh air dari sana ke sini, dialirin ke sini, atau dari sini dialirkan kemana, itu zakatnya 5%. Tidak sebagaimana sistem sawah tadah hujan. Kalau sawah tadah hujan 10% lebih besar. Kalau misalnya sistem irigasi 5%. Begitu juga hasil semua kita punya punya panen. Panen sekali panen itu dihitungkan model seperti itu. Kalau kira-kira panennya kita seperti sistem sawah tadah hujan, berarti 5% saja. 10%. Tapi kalau panennya kita yang nyuburin, kita yang ngasih pupuk, kemudian kita yang kasih air dan sebagainya, kita kasih vitamin dan sebagainya, berarti
ketika tuh kita langsung panen, itu zakatnya 5%. Demikian juga kalau misalnya kita punya usaha, karena usaha berbeda-beda. Ada usaha jual beli atau rating. Jual beli itu 2,5% dari seluruh kepemilikan yang ada. 2,5% dari seluruh kepemilikan yang dimiliki. Misal saya punya duit 10 juta. 10 juta modal asal. 8 Ramadan saya usaha punya duit 10 juta. Tahun sekarang, tahun besok saya punya duit hasilnya 100 juta. 100 juta itu keuntungan dan modal dasar. Oh iya, ini modal dasarnya dan keuntungan adalah 100 juta. Berarti 22,5%-nya berapa? 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500.000. Iya, 2.500.000. Kan sedikit dan kecil. Itu kalau jual beli. Jual beli. Jadi itu jual beli itu yang kita miliki berikut modal. Saya tadi punya modal 10, untungnya 90 juta, berarti kan hasilnya 100 juta. Nah, tahun depan pas tanggal 8 Ramadan saya wajib mengeluarkan 2,5%-nya, berarti 2.500.000. Demikian, Ibu. Bagaimana, Ibu? Iya, nggak apa-apa. Apa namanya? Kita punya sawah yang lumayan luas. Tetapi dalam hal tersebut umpamanya kita dapat hasil padi tadi dengan keadaan berhutang, nanam padi hutang, namanya kan ini hutang. Tetapi kalau sudah dapat hasilnya itu sudah sampai bisa untuk zakat. Tetapi dalam kerja tersebut ada hutang. Nah, gimana itu? Bagi di Jakarta. Kita punya sawah, tapi ketika kita untuk menjaga persawahan itu kita dengan hutang. Ketika kita panen, bayar utang dulu. Kita panen misalnya 100 juta. Misal kita panen 100 juta. Bayar utang ada berapa? 30 juta. Bayar utang dulu 30 juta. Sisanya berapa? Sisanya 70 juta. Nah, 70 juta itu 2,5%-nya berapa? Untuk bayar zakat. Iya. Sedikit sekali. Udah bayar utang dulu. Sudah bayar hutang. Iya. Sedikit sekali. Jadi bayar zakat itu nggak banyak. Cuma 2,5%. Jadi didahulukan bayar hutang dulu. Jadi kalau kita apa namanya ya, ambil barang, tadi saya kurang jelasin. Ambil barang sama orang berupa beras, berupa pakan ternak, ya berupa apa aja itu. Hutang kan itu? Tidak, kita sama orang, kita beli barang sama orang. Beli. Lalu barang tersebut sudah dijadikan uang sama kita. Nah, setelah itu kan hari ini umpamanya kita sudah sampai di sana, tetapi uang orang itu belum kita kasihkan atau kita tidak bayar. Apakah itu jadi apa ya, kalau orang bahasa Banjar itu jadi mamanya, apa jadi induknya, apa jadi bapaknya? Ya apa itu wajib zakat? Karena uang tersebut ada sama kita, belum kita berikan sama orang yang punya barang tersebut. Punya orang yang kita keluarkan zakatnya. Jadi kalau punya orang, kita kasih orangnya. Misalnya punya orang 100 juta, kita kasih orangnya. Jangan kita keluarkan zakatnya, kan bukan punya kita. Yang kita keluarkan zakatnya adalah kepemilikan kita. Bukan kepemilikan orang lain. Bukan kepemilikan orang lain. Tetapi kalau kita bertahun-tahun bolak-balik ambil sama orang itu, bahkan puluhan tahun, gimana itu dia? Kan masih punya orang kan,
bukan Iya. punya kita, ya tetap aja bayar utang dulu, kasih dulu duitnya ke mereka. Kalau kira-kira udah kita kasih duitnya udah lunas, udah lengkap, nah hitung yang kita miliki. Nah setelah kita miliki baru bayar zakatnya. Berarti yang bolak-balik itu bukan punya kita. Bukan punya kita, kan belum bayar, kan masih punya orang lain. Jadi kita belum mengeluarkan zakat di situ sebelum kita bayar hutang ke orang lain. Misalnya saya mau punya usaha, saya ngambil dari toko, pulang pergi belum kita bayar, belum kita ngeluarin zakat dulu sebelum kita bayar ke orang yang punya toko tersebut. Yang kebetulan ya kayaknya kebetulan ini dalam perdagangan kami di Kota Baru kebanyakannya mengambil dari orang Cina, pakan-pakan dan lain-lain itu kebanyakannya dari orang Cina karena ya memang orang Cina yang tidak. Iya. Nggak Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kewajiban kita bayar sama tuh Cina, ya selesai kita bayar kepada tuh Cina. Itu ada nggak kalau kita sama orang Cina itu akad jual beli gitu? Itu dia permasalahan, karena dia udah orang kafir, ya udah kita kasih aja, koh nih. Oh, iya. Iya, kasih koh nih. Kecuali kalau kita akad kepada sesama muslim, ini kasih aja. Gitu. Kalau jual beli di rumah tuh biasanya beli ya. Iya itu, Ya. itu namanya akad jual beli. Iya. Iya boleh namanya. Boleh. Walaupun nggak disebutkan, iya, iya walaupun kita nggak sebutkan saya beli permen, oh kelamaan, iya, beli ini ya, iya, udah itu namanya akad jual beli kan, beli ini ya, iya, itu, itu namanya akad. Itu aja kayaknya beliau fokus. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Ustaz. Di sini mau bertanya yang masalah hutang. Kan kita tadi tidak dibolehkan kalau masih mampu hutang. Di sini yang mau bertanya, bagaimana dengan kita ikut arisan, sedangkan kita sebab tujuan, apakah kita itu masuk hutang yang tidak dibolehkan? Oh, kalau kita arisan, kemudian kita dapat duluan, kita hutang itu namanya. Nggak boleh kita lari. Hutang, dikejar-kejar malaikat. Itu kita ngambil duit orang lain. Kita arisan, kita udah dapat 100 juta. Oh ini kan dapat saya. Itu namanya hutang. Nama lain arisan itu ngutang bareng-bareng. Kalau ngutang bareng-bareng berarti ngembaliin juga bareng-bareng, bertahap menurut masing-masing keluar. Jangan ketika dia udah keluar dia kemudian lari kemana? Dibuat haji, hajinya nggak berkah. Dibuat umroh, umrohnya nggak berkah. Dibuat kawin lagi, kawinnya nggak berkah. Semuanya dia lakukan nggak berkah. Kenapa? Karena dia pakai duit orang lain. Wajib dia ikut arisan kedua, tiga sampai akhir. Gitu. Tidak kedengeran, tidak kedengeran, nggak kedengeran. Nih bang. Berarti tadi rakyat yang walaupun kan dalam arisan kita sama-sama suka, sama-sama ikhlas, yang membayar dia, tapi hutang. Hutang.
nggak ada yang nggak suka, nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang ikhlas arisannya dibawa, nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang ikhlas arisannya dibawa orang, nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang ridha, wajib untuk bayar hutang. Karena arisan disebut nama lain arisan itu adalah hutang. Hutang secara bersama-sama. Cuma ngambilnya bertahap aja. Orang yang udah bayar, ya wajib ikut lagi. Nah itu namanya bayar hutang. Orang yang udah dapat, dia wajib ikut. Kalau nggak ikut dosa besar. Berarti dia sudah ngambil hak orang lain. Zolim dia. Kalau misalnya dikatakan arisan sama-sama ridha, betul arisannya sama-sama ridha. Tapi kalau duitnya diambil nggak ada yang ridha. Nggak ada yang duit orang diambil ada ridha, nggak ada. Gitu. Jadi wajib bayar arisan mutlak. Gitu, mutlak. Karena itu hutang namanya. Cuma namanya aja keren arisan, padahal ngutang. Bisa aja. Udah hutang berwaktu. Itu bergulir, perguliran waktu itu. Girang itu dapat ini, dibilang itu hadiah. Bukan hadiah, itu utang. Cuma kita dapat duluan, yang lain belakangan gitu aja. Seperti itu Ibu. Untuk. Iya. Jangan sampai kita udah dapat arisan kemudian kita nggak bayar, baju yang kita miliki nggak bakal diterima sholat. Makanan yang kita makan nggak bakal diterima di sisi Allah. Andaikan itu dia mati, tempatnya neraka jahanam. Hati-hati tuh, banyak sekali nih. Orang udah dapat arisan ratusan juta, dia pindah. Apalagi buat orang yang ngontrak. Janganlah bikin arisan sama orang yang ngontrak. Ini orang yang masih ngontrak, jangan diajak main arisan. Apalagi arisannya per tahunan. Waduh, kabur, hati-hati. Bikinlah arisan dengan orang-orang terdekat, orang-orang terpercaya. Bukan karena dia punya duit. Tidak, tapi orang terpercaya. Karena berapa banyak oknum arisan udah dapat, apalagi dia tinggalnya ngontrak di Jakarta. Misal dia ngontrak, ya dia pindah ke Bandung. Dia pindah ke Surabaya, astagfirullah. Lumayan duit 200 juta. Iya kan? Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Ya, ketemu nanti insyaallah jam 4 sahur insyaallah. Fatihah qabul tamam bi Rasulillah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah bil ankafi mazidah rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladana salihin alimin alma fuzaka ala sayyidina